Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifah Galda dari Pendidikan Kimia kelas 3A dengan NPM 19130230043 akan menampilkan video pembelajaran dengan materi dampak pembakaran bahan bakar dan cara mengatasinya. Berikut indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apakah hari ini semua siswa hadir? Muhammad Arus Saputra berhalangan hadir, Bu. Sakit. Baik, kita harap semoga Arul lekas sembuh ya. Apa pembelajaran hari ini bisa dimulai? Bisa, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dampak senyawa hidrokarbon dan cara-cara mengatasinya. Nah, sekarang Ibu tanya, sebelum pembelajaran dimulai, apa ada yang masih ingat minggu kemarin kalian belajar apa? Nah, sekarang Ibu tanya nih, ada yang bisa nyebutin apa aja contoh-contoh sederhana dari penggunaan minyak bumi? Iya, betul. Apa saja kegunaannya? Betul, tapi sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam kehidupan kita. Misalnya beberapa contohnya saja nih. Pertama, ada polietilena yang berperan sebagai plastik yang paling banyak diproduksi. Yang kedua ada etanol yang kita biasa kenal sebagai alkohol. Yang ketiga ada gliserol sebagai zat yang terkandung di dalam kosmetik. Nah, tapi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas dampak pembakaran senyawa hidrokarbon yang berperan sebagai bahan bakar. Nah, Ibu minta kalian menyebutkan dampak-dampak dari pembakaran bahan bakar. Contoh sederhananya saja. Ada lagi yang tahu? Nah, baiklah. Berikut akan Ibu tampilkan beberapa gambar dari dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Kalian amati baik-baik ya. Nanti kita pelajari bersama-sama ya. Sekarang Ibu mau tanya, kalian sudah paham kan dengan gambar yang pertama? Jika Ibu tanya mengapa bisa, kendaraan menghasilkan asap yang kemudian akan mencemari udara. Apa tidak ada yang bisa menjelaskan? Nah, baik. Jika tidak ada yang bisa menjelaskan, Ibu minta satu orang menjelaskan apa itu proses pembakaran, apa itu proses pembakaran sempurna, dan proses pembakaran tidak sempurna. Pada minggu sebelumnya, kalian sudah belajar itu kan? Iya, bagus sekali. Lalu, apa hubungannya proses pembakaran dengan bagaimana bensin menghasilkan asap kendaraan? Menurut Ibu kurang tepat. Ada lagi yang bisa menjawab? Baiklah, akan Ibu jelaskan saja agar kalian semua mengerti ya. Jadi, pada mesin kendaraan, agar menghasilkan sebuah tenaga dibutuhkan 3 komponen, yakni bahan bakar, udara atau oksigen. Nah, yang ketiga ada listrik atau percikan api. Prosesnya seperti ini, bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang pembakaran yang kemudian diberi tekanan atau dipres sekecil mungkin dan kemudian diberi percikan api yang kemudian menghasilkan proses pembakaran. Jika dituliskan reaksi pembakarannya seperti ini. Nah, Ibu tanya, apa reaksi pembakarannya sudah setara? Belum setara, Bu. Sekarang Ibu minta Ivan maju dan menyetarakan reaksinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah asap motor timbul dari reaksi tersebut? Memang betul asap berwujud gas, tapi terkadang asap mengandung jelaga.
Nah, apa ada yang tahu jelaganya timbul dari mana? Mengapa bisa terjadi reaksi pembakaran tidak sempurna? Iya, betul sekali. Tapi ada penyebab lain, yakni kualitas mesin motor dan kualitas bahan bakar yang kita pilih. Misalnya saja jika kita memilih bensin yang memiliki banyak campuran, misalnya bensin eceran, kita kan tidak tahu ya, di bensin eceran ini memiliki campuran apa saja. Nah, nanti ketika busi motor memberikan percikan api, bensin tadi itu tidak terbakar dengan sempurna bersama oksigen karena memiliki banyak campuran. Nah, ketika bensin tersebut terjadi pembakaran tidak sempurna, akan menghasilkan zat sisa pembakaran yang biasanya zat tersebut beracun. Kemudian zat tersebut dikeluarkan dari mesin motor lalu bercampur bersama udara. Nah, reaksi pembakaran tidak sempurna tadi jika dituliskan persamaan reaksinya seperti ini. Apakah persamaan reaksinya sudah setara? Belum setara, Bu. Nah, sekarang Ibu minta Devi menyetarakan reaksi yang Ibu tulis di depan. Iya, benar sekali. Memang manusia hanya menghirup oksigen. Tapi, bisa kalian bayangkan ketika jumlah manusia semakin banyak, jumlah oksigen yang dibutuhkan itu semakin banyak, tapi di udara yang sudah tercemar, kadar oksigennya itu lebih sedikit dibanding kadar karbon dioksidanya. Atau dengan kata lain, karbon dioksida ini kadarnya lebih banyak. Nah, itu menyebabkan perlahan-lahan karbon dioksida ikut masuk dan ikut terhirup oleh manusia. Kemudian apa akibatnya? Iya, sesak nafas betul sekali. Jika kita terlalu sering menghirup karbon dioksida, itu akan menyebabkan kesulitan bernafas hingga kanker paru-paru. Tapi sebenarnya ada yang lebih berbahaya, yakni gas karbon monoksida atau CO. CO ini tidak memiliki warna dan tidak memiliki bau, sehingga kita bisa saja tidak sadar ketika kita sedang menghirup karbon monoksida. Karbon monoksida ini ketika masuk ke dalam tubuh, ia akan berikatan dengan hemoglobin menggantikan oksigen yang ada di dalam tubuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Sampai sini sudah paham? Tentu saja berbeda. Gambar nomor 2 itu menggambarkan fenomena hujan asam. Dan gambar nomor 3 menggambarkan fenomena efek rumah kaca. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan Ibu sajikan video pembelajaran. Kalian amati baik-baik ya. Hujan asam. Hujan asam terjadi karena uap air di udara bercampur dengan senyawa-senyawa CO2, SO2, dan nitrogen dioksida yang nantinya akan membentuk asam sulfat atau H2SO4. Senyawa-senyawa ini dapat dihasilkan dari pembakaran minyak bumi, terutama pada pabrik-pabrik juga kendaraan bermotor. Hujan asam ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan juga bagi lingkungan. Untuk kesehatan, hujan asam dapat memicu asma dan bronkitis. Bagi lingkungan, hujan asam dapat merembes ke tanah dan menghilangkan kesuburan tanah. Akibatnya, tumbuhan yang hidup di atasnya bisa mati. Yang ketiga, global warming. Global warming diakibatkan oleh banyaknya CO2 dan polutan lain yang merupakan hasil oksidasi. Zat-zat ini terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari. Akibat penyerapan sinar inilah bumi semakin panas. Peristiwa ini juga sering disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, setelah menonton video pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Menurut kalian bagaimana? Apakah akan terus terjadi atau bisa saja terjadi perubahan? Iya, betul sekali. Karena setiap harinya itu kita menggunakan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berikut akan Ibu tampilkan grafik dari penggunaan minyak bumi di dalam kehidupan kita.
Nah, jika kalian sudah selesai mengamati grafik tersebut, apa yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan pada grafik tersebut? Betul sekali. Dan kalian sebelumnya sudah belajar kan tentang fraksi minyak bumi. Minyak bumi itu diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Dan kita juga tidak akan pernah tahu kapan minyak bumi itu akan habis. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Jika seperti itu, bukankah kehidupan manusia akan benar-benar terhambat? Kalian semua tahu kan, peranan minyak bumi ini sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya, tentu saja bisa. Banyak loh cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing mengenai bagaimana cara kita mengatasi eh, dampak-dampak dari pembakaran bahan bakar ini. Kalian bisa cari dari berbagai sumber. Untuk di wilayah atau di kota-kota kecil itu mungkin saja efektif, tapi bagaimana dengan kota-kota besar seperti Jakarta yang memiliki banyak penduduk? Di Jakarta sudah banyak kok transportasi umum yang digunakan, tapi nyatanya cara tersebut kurang efektif untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Begini, hujan asam itu kan terjadi karena zat-zat berbahaya yang bercampur dengan uap air di udara, lalu kemudian dibawa oleh angin, lalu kita tidak pernah tahu nih hujan asam ini akan turun di mana. Jadi ibu rasa cara tersebut sepertinya kurang efektif. Nah, baiklah, jika kalian semua sudah selesai berdiskusi, Ibu minta salah satu perwakilan kelompok maju dan menjelaskan apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jadi, perwakilan kelompok 2 silahkan maju ke depan. Nah, bagus sekali. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Della dan tanggapan-tanggapan dari teman-teman, kita semua tahu kan bahwa banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi ini. Nah, pada intinya kita harus mengurangi kemungkinan terjadinya pembakaran tidak sempurna dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian kita biasakan menggunakan bahan bakar alternatif, lalu biasakan menghemat bahan bakar misalnya dengan menggunakan transportasi umum. Dan kemudian yang paling penting, kita coba biasakan menggunakan masker ketika keluar rumah. Kita juga harus melindungi kesehatan kita dengan menggunakan masker, karena dengan menggunakan masker keluar rumah, saat di luar rumah, kita dapat mengurangi terjadinya zat-zat berbahaya itu masuk ke dalam tubuh kita. Sampai sini apa kalian sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, jika kalian semua sudah paham, sebagai penutup pada pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian merangkum poin-poin penting apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu minta kalian mengerjakan soal yang terdapat pada lembar kerja siswa. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.